suara mesin bisa didengarkan ya, suaranya kasar ya, kemudian langsungnya turun sendiri, mati. Jadi kayak gitu ya kronologi awal motor ini. Kemarin sore sudah sempat saya mau bawa ke bengkel namun mogok dengan kondisi bagian one way itu ngelos karena ini ya pecah dan nggak bisa diengkol, didorong pun juga tetap percuma, posisi masuk gigi pun tetap tidak memutar bagian kruk as, sehingga dengan terpaksa saya harus bongkar dulu di sini dan nanti akan saya bongkar kembali saat sudah sampai di bengkel. Baik Kang Bro, ini untuk motor Jupiternya sudah saya bongkar ya, sudah berada di bengkel saya. Nah, di sini saya akan menunjukkan kondisi part-part yang ada di dalam motor ini ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya Kang Bro, bahwa motor ini mengalami banyak trouble atau kerusakan ya, terutama di bagian daleman motornya Kang Bro. Yang pertama itu di bagian ring piston Kang Bro ya, ring piston yang mengakibatkan motor ini berasap, kemudian untuk volume oli selalu berkurang. Seperti yang sudah saya tayangkan di video sebelumnya Kang Bro, motor ini sama sekali nggak ada olinya. Olinya tinggal sedikit lah begitu, hampir habis, dan kemungkinan pula untuk motor ini pernah kekeringan oli juga. Nah, ini untuk kondisi head sudah saya bongkar, kemudian bagian bak kopling sudah saya buka karena saya akan memperbaiki bagian kopling ini ya. Kemarin sempat saya tidak memasang bagian setut pendorongnya karena ada kendala dari arah sebelah kiri ya. Kemudian untuk bagian one way kemarin juga sudah saya ganti di bagian one way kopling ganda ini karena sempat terjadi ngelos, nggak bisa dinyalakan, nggak bisa diengkol karena untuk double startnya itu nggak nyala. Nah, sekarang saya tunjukkan Kang Bro untuk kondisi bagian heat ya. Kita mulai dulu dari silinder bloknya. Ini ya untuk kondisi silinder bloknya. Untuk Jupiter MX ini silinder blok itu diasil ya, jadi nggak bisa dikolter Kang Bro. Kalau misalkan dikolter untuk lapisan besinya itu tipis, nanti langsung ketemu sama aluminium. Nah, ini sudah terlihat ya untuk kondisi buring atau linernya seperti ini, baret ya. Ini yang mengakibatkan motor ini berasap dan oli selalu berkurang Kang Bro, karena posisinya terbakar ke ruang bakar. Untuk kondisi piston seperti ini kondisi standar, masih ori. Untuk selanjutnya di bagian silinder kop, nah di sini terlihat ya. Untuk silinder kop di sini sudah menunjukkan bahwa di sini ada pelumas atau oli yang masuk ke ruang bakar Kang Bro. Terlihat dari kerak-keraknya ini ya. Ini sengaja belum saya bersihkan, baru saya bongkar saja. Dan untuk area jalur radiator terlihat kering, kerontang, nggak ada air sama sekali. Ya, untuk kondisi air radiator itu kosong Kang Bro. Itu menunjukkan bahwa untuk bagian radiator Jupiter ini sudah dipastikan bagian water pump itu rusak. Bisa dilihat secara fisik di sini ya. Nah, ini terjadi goyangan separah ini. Ini akan menyebabkan tentunya untuk air radiator pasti akan bocor masuk ke mesin. Dipastikan kalau as pompanya seperti ini, seal pasti mengalami kebocoran. Kemudian untuk bagian lahernya juga pasti aus Kang Bro. Ini posisinya belum saya bongkar semua ya, tapi ini sudah terlihat jelas untuk bagian as plunyer, kipasnya nanti, dan juga sealnya juga pasti akan kita ganti. Nah, itu untuk bearingnya ya, di sini. Oke, untuk selanjutnya di bagian filter oli. Motor ini selain berasap, ngebul, dan suara kasar, ini ya untuk
Filter oli kondisinya seperti ini, lumayan kotor dan sering mengalami overhead pasti Kang Bro, karena untuk pendingin utama itu radiator menggunakan water coolant atau airnya kondisinya kosong, makanya terjadi overhead. Dan ada kemungkinan pula di bagian pelumas tidak lancar, tapi kita bisa cek untuk bagian pelumas itu di area noken as temlar. Di sini terlihat basah oleh oli Kang Bro, nggak kering ya. Kondisi temlar ini sepertinya masih aman, tapi nanti akan kita bongkar, kita cek secara detail lagi ya di bagian temlar, kemudian bagian roller temlarnya ini, asnya juga kita bisa cek nanti setelah kita bongkar ya. Kondisi noken as juga bisa kita cek nanti kalau sudah kita keluarkan. Oke ya, untuk kondisinya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya bagian part yang akan perlu diganti Kang Bro di bagian kampas ya, kampas kopling, kampas ganda, kampas kopling. Di video sebelumnya Kang Bro sudah saya perlihatkan ya untuk kondisi kampas ganda dan juga kampas kopling. Kampas kopling ini sudah keras, kampas ganda sudah terkikis sangat parah, aus ya. Di video sebelumnya sudah saya tunjukkan. Ini kondisinya tidak saya bongkar dulu karena nanti saya akan memberitahu kembali ke ownernya ya, bahwa kondisi motornya semacam ini. Tadinya dari awal rembugan estimasi biaya, karena saya cuma kira-kira ya, saya pikir hanya terjadi kerusakan di area ring piston, blok ya, silinder blok, kemudian bagian rantai keteng karena suaranya terdengar cukup kasar. Dan ternyata setelah saya lakukan pembongkaran, ternyata banyak sekali trouble-nya Kang Bro. Ring piston, bagian radiator, water pump, kemudian bagian ini sudah jelas ya karena sudah ada videonya, bagian one way, kemudian kampas koplingnya ya kan. Nah selanjutnya kita lakukan pengecekan di bagian stangnya Kang Bro atau konrutnya. Nah kemarin waktu menyala itu suaranya cukup kasar di area head. Untuk intensitas suara dari stang itu kalau dihentak dia belum timbul suara hentakan atau dentuman di bagian tengah atau kerengkes ya. Tetapi saat sudah dilakukan pembongkaran dan kita coba cek secara langsung seperti ini kondisinya Kang Bro. Bisa disimak ya untuk kondisi dari stang ini. Ini saya ketuk ya. Saya tarik ke atas, saya ketuk. Untuk spelling kanan kirinya cukup parah juga. Tapi yang utama itu maju mundurnya ya. Ini coba saya ketuk. Kalau ditarik maju mundur juga terasa sudah ada spelling. Seharusnya Kang Bro, kalau perbaikan pada motor yang mengalami trouble semacam ini seharusnya ini diganti ya. Namun kembali lagi ke masalah biaya Kang Bro. Jadi di desa itu sebagai mekanik terkadang dilema antara biaya perbaikan dan kemampuan dari konsumen atau owner ya. Maunya sih semua hasil garapannya bagus, awet. Akan tetapi kalau tahu istilahnya biayanya total semua berapa itu, jadi mikir-mikir lagi kalau mau secara totalitas untuk proses perbaikannya. Padahal kalau cuma diganti bagian yang penting saja itu pun belum cukup ya, terutama di bagian misalkan di bagian piston, blok, dan rantai keteng, perbaikan radiator itu kan bagian yang utama. Tetapi nanti akan 2 kali kerja Kang Bro. Takutnya nanti saat dirakit, dipasang, digunakan kembali, nggak lama setangnya bunyi. Ini kemarin belum terlalu terdengar sekali ya karena suara di head itu cukup keras ya, cukup kasar, jadi samar-samar suara dari stang ini ya. Tapi takutnya nanti kalau dirakit ini tanpa diganti, nah baru kedengeran suaranya. Nah itu akan menjadi proses 2 kali kerja nanti ya. Ini juga cukup membingungkan kondisi yang semacam ini Kang Bro. Nah selanjutnya untuk bagian bak sebelah kiri saya tunjukkan kembali ya.
Untuk blok sebelah kiri Kang Bro, ini saya bongkar karena memang saya akan melakukan penggantian rantai keteng. Untuk rantai keteng sudah terlepas ini. Nah, di sini tadi waktu proses pembongkaran saya gerinda bagian pedal persnelingnya Kang Bro. Kenapa saya gerinda? Karena bautnya itu patah di tengah-tengah. Bautnya patah di tengah, terus kondisi dari gigi-giginya ini juga sudah mulai aus. Nah, dari pedal persneling itu dilas paten Kang Bro. Sehingga dengan sangat terpaksa saya potong dulu, baru saya belah kembali di area pedal persnelingnya. Saya buka pakai obeng, pakai betel ya. Jadi cara ngelepasnya itu digerenda, kemudian digerenda dari atas bawah, kemudian saya buka, saya paksa. Karena masih ada baut yang patah di dalam sini, di alurnya ini. Jadi nggak bisa kalau didorong dari arah sini keluar Kang Bro. Nyangkut untuk bautnya. Makanya saya paksa, saya buka pakai betel ya. Setelah selesai pemotongan tadi. Nah, tujuan saya membuka ini untuk mengganti rantai keteng. Kemudian yang kedua, kemarin sempat trouble ya untuk bagian stud pendorong dari Plendes itu belum saya pasang karena apa? Dia tidak bisa masuk Kang Bro. Ada kemungkinan kemarin terganjal oleh posisi dari pendorong yang sebelah kiri ini. Ya. Untuk posisi pushrodnya yang di dalam sana sepertinya itu nggak mau didorong ke arah sini. Sehingga saya nggak memasang bagian setut pendorong Plendesnya kemarin ya. Waktu saya bawa dari rumah ownernya itu saya cuma mengganti bagian one way, yang penting bisa diengkol, bisa nyala, kemudian saya bawa ke bengkel. Nah itu ya untuk beberapa kondisi part pada motor ini yang seharusnya dilakukan peremajaan atau penggantian part yang baru. Untuk kondisi radiator sendiri saya taruh di sini. Kemungkinan untuk radiator sih aman Kang Bro. Bagian sirip-siripnya itu aman. Ya, saya taruh di sini dan di sini ada filter udara juga. Bagian karbu sudah saya lepas, masih saya gantung di sini ya. Nah, inilah kondisi Jupiter MX saat ini ya. Saya tunjukkan bagian apa saja yang mengalami trouble, mengalami kerusakan yang perlu diganti. Dan ini nanti saya akan menunggu keputusan dari pemilik ya. Karena kemarin waktu rembugan itu estimasi biaya sudah saya kira-kira. Namun ternyata setelah dibongkar seperti ini, dan otomatis dari rembugan awal biaya akan membengkak. Itu pasti Kang Bro. Ya, ternyata setelah saya bongkar kondisinya semacam ini. Saya pikir tadinya itu bagian radiator nggak bermasalah, ternyata adanya seperti ini. Jadi ya sudah, saya harus melakukan rundingan kembali ke owner, mau diperbaiki total atau mau diambil bagian pentingnya saja biar bisa jalan lagi. Tapi tetap kalau misal dengan keputusan tersebut diambil yang penting-penting saja dan enggak terlalu banyak biaya, nanti akan tetap saya sampaikan ya dengan segala resikonya, karena ini bagian penting semua sebenarnya Kang Bro. Nah jadi itu susahnya ya kalau jadi mekanik, kalau ketemu garapan yang seperti ini. Sebenarnya kalau memang kondisi dari pemilik motor itu masalah dana cukup ya, nggak kurang, itu ya enak-enak saja kita ngerjainnya. Tapi kalau terkait dengan dana ya kita harus bisa memilih bagian part mana saja yang harus diutamakan atau didahulukan. Oke ya, untuk videonya mungkin sampai di sini dulu Kang Bro. Untuk proses perbaikan motor ini akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Jadi videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa selanjutnya dibantu like dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.